Ini adalah tampilan pertama setelah instalasi VirtualBox diinstalasi. Apa yang harus dilakukan setelah VirtualBox berhasil diinstalasi? Langkah yang pertama dilakukan adalah kita melakukan konfigurasi terhadap VirtualBox. Pertama, di sini jalankan VirtualBox sudah berjalan. Klik File, Preference. Nah, ini default machine foldernya sebaiknya dipindah. Di sini saya pindah di tempat yang lebih aman, yaitu master data di D. Sini kebetulan sudah sebutkan subfolder namanya virtual machine. Kalau belum silahkan buat sendiri dari make new folder. Tapi berhubung sudah ada, saya langsung klik saja. Oke. Yang ini dibiarkan. Input ini kontrol kanan, tombol kontrol yang di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Ini check update. Nah, ini diklik saja, dihilangkan. Language, kalau tidak paham bahasa Inggris silahkan ganti bahasa Indonesia, tapi di sini tutorial saya tetap menggunakan bahasa Inggris untuk kemudahan. Network. Nah, network ini kita lihat di sini. Network. Nah, kalau di sini ada VirtualBox host only Ethernet adapter, di sini pasti ada. Tapi misalnya ini kita hapus. Oke, kita hapus. Maka yang di sini pun akan hilang. Jadi misalnya belum ada LAN card terpasang dari VirtualBox, bisa ditambahkan dengan klik tambah. Nah, di sini nanti akan dibuatkan lagi. Bila ini LAN cardnya kurang, bisa kita buatkan lagi jadi 2 atau 3. Tapi satu saja ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Jadi pastikan di sini ada. Ini karena untuk belajar jaringan, kalau kita menggunakan asset silahkan di allow sharing. Ya. Ini harus ada satu karena kita mau belajar jaringan. Satu terlebih dahulu. Ini pastikan ada networknya, di sini ada satu saja sudah cukup. Extension. Nah, extension ini wajib untuk diinstal. Ini wajib untuk diinstal. Ekstensinya ada di mana? Ini sudah saya siapkan semuanya di dalam satu folder namanya materi tutorial. Ada MikroTik, ada Oracle VirtualBox dan README. Ini cukup double klik saja ekstensinya. Atau kalau tidak mau double klik, klik di sini juga boleh. Kemudian master theme, cari di materi tutorial, kemudian nah ini, kemudian open, install, tarik ini scroll barnya sampai ke bawah, ini muncul agree, centang saja I agree sampai di sini berhasil diinstal. Nah, selesai konfigurasi VirtualBox-nya. General ini dipindah. Input biarkan saja kontrol kanan. Update dihilangkan. Language silahkan disetting. Ini wajib ada satu LAN card. Kemudian ekstensinya. Oke, selesai. Setelah selesai instalasi, maka yang dilakukan langkah berikutnya adalah kita membuat image untuk instalasi MikroTik. Nah, di sini klik pertama di sini new. Next. Ketik saja MikroTik supaya enak. Di sini saya tulis MikroTik 518 karena versi MikroTik yang akan saya gunakan adalah 518. Ini lihat other, pastikan other, ini juga other, tanda tanya. Oke, next. Untuk memori 64 ini sudah memadai untuk MikroTik. Ditambah juga boleh, tidak pun tidak masalah. Tapi ini standar, sudah cukup. Next, create new hard disk. Next, VMDK. Saya sarankan VMDK supaya nanti kalau misalnya kita menggunakan VMware, dia juga bisa digunakan. Ini saran saya, gunakan VMDK. Next, saya pilih dynamic. MikroTik lokasinya mau disimpan di mana? Nah, saya masukkan dalam satu folder tadi, My Computer, Master Data di Virtual Machine. Nah, di sini ada konfigurasi. Nah, di sini saya simpan. Namanya MikroTik 518. Harddisknya berapa? Nah, di sini misalnya kita buatkan harddisknya 160 GB. Contoh, ini harddisknya, harddisk virtualnya. Ini tidak akan mempengaruhi karena tadi kita buat dinamik. Ya, 160. Jadi tidak akan mempengaruhi. Nah, kita lihat di sini. Ini belum ada. Saya pindah dulu untuk memudahkan dalam belajar. Saya pindah dulu di sini. Oke. Nah, ini dia virtual mesin masih kosong.
kemudian saya next. Kita perhatikan di sini saya 150, saya next, kemudian create. Nah, ini jadi create, selesai. Nah, selesai. Lihat, filenya kapasitasnya hanya 20 mega, padahal kita buat tadi 160 mega. Nah, 160 giga. Ini sudah selesai kita buat. Apa langkah selanjutnya yang kita lakukan? Nah, kita install MikroTik. Nah, yang perlu kita ketahui, MikroTik itu membutuhkan lebih dari satu LAN card. Sedangkan di sini yang terpasang hanya satu LAN card. Jadi apa yang untuk belajar MikroTik? Jadi kita memerlukan minimal 2 atau 3 LAN card. Nah, di sini akan saya contohkan setting MikroTiknya dengan 3 buah LAN card. Jadi saya akan lakukan 3 buah LAN card. Nah, ini LAN card 1, 2. Yang ini tidak digunakan, yang ini tidak digunakan. Ini saya lakukan disable saja supaya mudah untuk membedakan. Ini saya disable. 1, 2. Yang satunya mana? Nanti kita akan buat sebuah Microsoft Virtual Access Point. Jadi kita buat access point dari wireless yang ada. Oke, kita buat dulu. Akan saya buatkan access point. Nah, untuk access point sini perlu dijalankan lewat DOS, melalui DOS. Aksesoris, all program, aksesoris, klik kanan, run as administrator. Run administrator. Oke. Nah, ini dia. Saya jalankan dari sini. Kemudian ketikkan perintah netsh WLAN set host third network mode allow SSID. Silahkan sini saya tulis SSID-nya sohibuna blogspot.com. Passwordnya key 11223344, minimal 8. Jadi kurang 8 tidak akan bisa. Jadi harus 8 minimal ini. Lebih boleh. Key usage persistent. Nah, ini dia. VirtualBox wireless network connection. Kita tambahkan satu lagi, access point. Oke, jadi kita tidak perlu kita jalankan terlebih dulu. Ini masih belum jalan ini. Selanjutnya kita saya minimize dulu. Ini ini materi tutorialnya. Ini MikroTiknya diklik dulu, pilih setting. Setelah selesai setting, tunggu sebentar. Sistem, ini floppy-nya dihilangkan saja. CD-ROM, hard drive. Oke. Display tidak usah. Storage, nah ini empty. Klik empty, kemudian kita masukkan MikroTik ISO-nya ini. Kita tambahkan MikroTik. Ini untuk beberapa komputer mungkin terdeteksi ikonnya ini, ikonnya WinRAR ya. Tapi ini ikonnya, ini hanya ikon, tapi namanya ini tetap filenya ISO. Untuk mengetahui ini file ISO atau bukan, klik organize, folder and insert option, view. Kemudian kalau ini saya centang begini, lihat hilang ISO-nya. Jadi mungkin sulit untuk membedakan ini apakah file ISO atau bukan. Jadi untuk memudahkan, ini hilangkan centangnya, kemudian apply. Nah, di sini ekstensinya kelihatan txt, exe, key, exe. Nah, ini untuk memudahkan dalam mendeteksi nama file, ekstensi dari file tadi. Oke, klik empty. Jadi dari MikroTik tadi, klik setting. Setelah kita buatkan, klik setting, langsung saja storage empty, kemudian choose virtual drive. Nah, ini choose, kita cari. Nah, pilih di sini materi tutorial. Nah, ini ada MikroTik ISO, open. Nah, sampai di sini sebenarnya langsung kita jalankan selesai. Tapi ada yang perlu kita buat karena MikroTik membutuhkan minimal 2 LAN card. Sedangkan di sini baru 1 LAN card. Nah, untuk memudahkan belajar jaringan supaya ini real jaringannya, jadi bukan hayalan lagi. Jadi ini akan saya gunakan 1, 2, 3 ini
akan saya langsung konekkan, hubungkan ke sini. 1, 2, 3. Nah, ada 3 buah. Untuk LAN card yang pertama, adapter 1 saya arahkan ke wireless network connection. Nah, ini fungsinya nanti misalnya ini connect hotspot, maka ini akan menjadi yang akan menuju ke WAN, ke internet. Ini artinya kalau saya seperti modem. Ini yang terhubung ke modem. Anggaplah ini yang terhubung ke modem atau WAN. Nah, ini saya berikan Brigit, kemudian saya pilih Atheros Wireless Network Adapter. Sesuai dengan sini, Atheros Wireless Network. Nah, ini saya pilih yang ini. Untuk LAN card yang pertama saya pasang yang ini. Saya hubungkan dengan yang ini. Wireless network connection, kan ada 2. Jadi jangan bingung. Ini ada wireless network connection, ini ada wireless network connection 2. Kemudian adapter 2 dihubungkan kemana? Adapter 2 ini saya hubungkan ke yang ini, wireless network connection 2. Nah, ini saya hubungkan, ini enable, klik bridge lagi. Nah, ini saya pilih Microsoft Virtual Wi-Fi Mini Port Adapter. Nah, sesuai ya, Microsoft Virtual Wi-Fi Mini Port Adapter. Nah, yang ketiga ini nanti untuk uji coba. Misalnya kalau kita mau install Windows XP di sini di VirtualBox. Nah, ini nanti akan kita hubungkan. Saya pilih di sini tetap saja. Untuk kalau yang ini dipilihnya bukan bridge tapi NAT. Kalau NAT kurang bagus. Host only. Nah, dipilih di sini saya pilih enable network adapter, saya pilih host only. Nah, ini dia sesuai host only network. Jadi yang 3 host only. Perlu diperhatikan, bridge adapter yang pertama ke LAN card sesungguhnya, yang di sini ke virtual, yang ketiga ke host only. Yang ini. Oke, perlu diingat. Jadi harus diingat. Ini nanti yang ke internet, ini nanti yang jadi akses pointnya, ini yang ke akses point, dan yang ini ke di sini untuk misalnya untuk uji coba ke Windows XP-nya. Oke, nanti untuk lebih lanjutnya kalau dilanjutkan nanti insya Allah akan lebih mudah. Oke, selesai. Jadi 1 2 3 1 2 3. Oke, selesai. Kemudian kita install mikrotiknya. Start, kita start mikrotiknya. Kita mulai instalasi mikrotik. Do not show, centang saja, jangan ditunjukkan lagi. Oke. Ini biarkan dulu untuk mempermudah belajar. Ini saya tutup. Untuk instalasi sangat mudah. Ini ada select all with A, minimum M. Jadi kalau kita tekan tombol A, maka akan tercentang semuanya. Kalau kita pilih M, maka terinstall hanya sistemnya saja. Atau key untuk cancel atau reboot. Atau untuk milih satu persatu gunakan spacebar, spasi. Nah, karena saya ini karena lebih baik kita install semuanya untuk memudahkan untuk mengetahui fasilitas apa saja yang bisa kita pelajari. Oke, ini saya install semuanya. Jadi saya tekan tombol A, kemudian tekan tombol I. Oke, apakah konfigurasi yang lama akan disimpan? Karena ini belum ada konfigurasi, silahkan no boleh, yes juga boleh. Tapi saya di sini saya pilih no saja, karena akan saya format bersih. Dilanjutkan, yes, continue, y, enter. Dibuat partisi, tunggu sejenak. Di format harddisknya. Jadi instalasinya ini tidak terlalu lama waktunya, hanya sebentar. Setelah sambil menunggu ini akses pointnya akan saya aktifkan. Ini fungsinya apa? Kalau ini tidak diaktifkan, maka nanti ada aplikasi yang digunakan untuk meremote mikrotik itu tidak akan jalan. Nah, ini dia. Nah, ini ada Winbox namanya. Nah, Winbox ini kalau misalnya akses point ini tidak dijalankan, maka mikrotiknya ini tidak akan bisa diremote karena belum memiliki IP. Jadi karena kita belum memiliki IP, terpaksa kita harus jalankan itu dulu. Ini proses instalasinya. Oke, dipahami. Enter to reboot, karena ini sudah selesai, di enter saja. Oke,
dia akan selalu berputar-putar karena CD-nya belum dikeluarkan. Nah, untuk sementara ini saya matikan. Nah, ini saya matikan, klik di sini dulu. Diklik, kita matikan, tunggu sejenak. Oke, not responding. Menunggu proses. Tadi sudah selesai instalasinya. Setelah instalasi CD-nya memang harus dikeluarkan. Nah, kita power off dulu. Nah, kita klik setting. Kita menuju storage lagi. Storage, nah mikrotik ini kita hilangkan. Remove attachment. Oke, kita buang. Nah, CD-nya kita sudah hilang, tidak masalah. Jadi kita tidak perlu CD lagi. Oke. Dan start. Kita matikan ini saja, tidak masalah. Oke. Nah, mikrotiknya sudah jalan. Yes. Untuk ini melakukan pengecekan, yes saja, tidak masalah. Nah, mikrotik untuk loginnya ketikkan admin. Tapi berhubung kalau kita menggunakan router bot, maka kita tidak bisa login di sini. Jadi tidak ada tampilan ini. Nah, tapi kalau untuk contoh saya ketikkan admin, passwordnya kosong. Admin passwordnya tidak ada. Nah, ini dia. Current installation software ID W5IEJLHT9. Please enter to continue. Jadi ini hanya bisa dipakai selama 24 jam. Jadi mikrotik ini belum bisa dipakai sepenuhnya. Nah, bagaimana cara remote-nya? Klik di sini. Nah, di sini MAC address sudah muncul ya. Tidak muncul. Harusnya tidak muncul, seharusnya. Nah, ini klik di sini karena ini belum dijalankan. Tapi mungkin karena ini sudah dibuatkan, coba saya coba net. Untuk kita jalankan dulu ininya. Net SH WLAN start hosted network. Oke. Nah, ini saya jalankan. Nah, ini enable. Soibuna Blogspot network access. Tapi ingat, kalau ini ada yang mengetahui password ini, dia connect terhubung ke access point ini, maka dia juga bisa meremote mikrotik ini. Jadi hati-hati, passwordnya ini jangan ada yang tahu. Kalau ada yang tahu mikrotik, kalau dia ada yang menjalankan menggunakan Winbox kemudian terhubung ke sini, maka dia bisa meremote mikrotik yang ada di sini. Jadi hati-hati saja. Nah, ini MAC addressnya. Ada 2. Pilih yang mana terserah. Yang terpenting bisa terhubung. Saya pilih yang bawah saja, yang dari sini. Untuk mengetahui MAC address dari masing-masing device ini, kita gampang caranya. Network adapter. Di sini kalau kita lihat span, lihat ini 221 9E, ini yang ke Microsoft Virtual WB Main Port Adapter, yang di sini ke host only. Jadi ada 3. Jadi yang itu tadi ke host only, ini yang ke host only. Yang 0E ini ya, ada 0E yang ke host only, yang ini ke WiFi. Jadi saya pilih yang ke WiFi saja. Yang ini pun boleh, terserah. Ini dan ini sama saja. Yang penting bisa melakukan remote. Jadi saya tutup. Oke, ini juga saya tutup. Nah, kemudian saya pilih terserah, yang penting bisa terhubung ke sini. Saya pilih sini. Connect. Password kosong karena memang belum ada passwordnya. Oke, lagi di download, sedang di download. Ini sebenarnya tidak perlu dibuka, ditutup saja, tidak masalah. Karena dijalankan kalau kita misalnya menggunakan router bot itu tidak pernah ada. Jadi sini sudah kita lihat router tidak memiliki key. Nah, kita masukkan lisensinya dulu. License, klik license. Kemudian import key. Yang perlu dilihat di sini di Mati tutorial, di sini ada key-nya sudah saya siapkan. Jadi bisa langsung diinstal key-nya. Ini materi tutorial. Nah, ini. Oke, open. Yes, di reboot. Di reboot dulu. Nah, ini loading, ini restart ya. Dan ini putus.
ini sudah tidak digunakan. Ini sudah tidak meremote ini. Dimatikan dulu. Matikan dulu, jalankan ulang. Inboxnya connect lagi. Yes. Kita lihat sistem license. Nah, sudah terlisensi, jadi bisa digunakan selamanya, seumur hidup. Oke, sampai di sini tutorial untuk instalasi MikroTik di VirtualBox, dan semoga bisa digunakan untuk belajar.